tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas pada mata kuliah geometri dan pengukuran yang diampu oleh Ibu Dr. Elvi Meilani, SSI, MPD. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu simetri lipat dan simetri putar. Nah, jadi simetri lipat itu adalah garis yang membagi suatu bangun datar menjadi dua bagian yang sama dan simetris. Jika bangun datar dilipat sepanjang garis simetri lipat, maka kedua bagian akan terhimpit dengan sempurna. Nah, di sini saya sudah mempunyai beberapa bangun datar konkret yang sudah saya gunting dari kertas origami, di mana ada persegi panjang, trapesium sama kaki, lingkaran, segitiga sama sisi, dan layang-layang. Nah, jadi di sini kita akan menguji berapa banyak simetri lipat yang dimiliki oleh bangun datar yang saya sebutkan tadi. Nah, bangun pertama itu ada persegi. Nah, persegi ini bisa dilipat sebanyak 4 kali, dimana kalau kita coba melipatnya secara vertikal, dia akan membentuk sebuah bangun yang sempurna, tidak ada yang lebih atau kurang. Nah, kalau kita buka lagi dan kita lipat secara vertikal, dia juga akan membentuk bangun yang sempurna. Lalu kalau kita lipat secara diagonal seperti ini, dia akan membentuk bangun yang sempurna juga, seperti segitiga sama siku. Lalu kalau sebaliknya juga kita lakukan seperti itu, dia akan membentuk bangun yang sempurna. Jadi persegi ini mempunyai 4 simetri lipat karena dia bisa dilipat sebanyak 4 kali. Seperti tadi 1, 2, 3, 4. Nah, selanjutnya kita akan menguji persegi panjang. Dan persegi panjang ini adalah bangun yang mempunyai panjang dan sisi yang berbeda. Jadi kalau kita coba melipatnya secara vertikal seperti ini, dia akan membentuk bangun yang sempurna. Lalu kalau kita coba lipat seperti ini secara horizontal, dia juga akan membentuk bangun yang sempurna. Nah, kalau tadi persegi dilipat secara diagonal sama panjang, persegi panjang tidak bisa karena dia panjang dan lebarnya tidak sama panjang. Nah, jadi dia cuma mempunyai 2 simetri lipat yang membentuk bangun yang sempurna. Nah, kalau diagonal dia tidak bisa, dia hanya bisa 1, 2. Dan selanjutnya kita akan mencoba bangun datar segitiga sama sisi. Kalau kita coba melipatnya secara vertikal seperti ini, dia akan membentuk bangun datar yang sempurna. Nah, kalau kita melipatnya secara horizontal, dia tidak bisa. Jadi ini tidak termasuk simetri lipat. Nah, kalau dia dilipat secara diagonal seperti ini, dia juga akan membentuk bangun yang sempurna. Nah, kalau sebaliknya, nggak akan membentuk bangun yang sempurna. Jadi segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri lipat, karena dia bisa dilipat secara horizontal, secara vertikal 1, secara diagonal 1, secara diagonal lagi. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan simetri lipat dari lingkaran. Jadi simetri lingkaran ini adalah bangun datar yang tidak memiliki sudut. Dia seluruh sisinya adalah bulat. Jadi jika dia dilipat secara vertikal maupun horizontal, dia akan membentuk bangun yang sama bentuk dan besarnya secara sempurna. Secara horizontal, secara vertikal, secara diagonal, maupun secara bentuk lainnya. Jadi ini simetri lipat yang tidak terhingga karena dia dilipat dari bentuk manapun yang bentuk yang sama, tidak lebih dan tidak kurang. Bisa seperti ini, seperti ini, dan banyak lagi. Nah, selanjutnya itu ada bangun datar trapesium. Nah, trapesium ini hampir sama seperti mesin panjang karena dia mempunyai panjang sisi alas dan dengan yang berbeda. Jadi ketika dia dilipat secara vertikal, dia akan membentuk bangun yang sama panjang sama yang sempurna. Lalu ketika dia dilipat secara horizontal, dia akan membentuk tapi ketika dia dilipat secara horizontal, dia tidak sama. Dia ada sisi yang pendek dan ada sisi yang panjang. Jadi tidak termasuk simetri lipatnya.
Jadi simetri limit dari trapesium itu hanya satu. Dan selanjutnya ada bangun datar layang-layang. Bangun datar layang-layang ini hanya memiliki satu simetri limit karena dia mempunyai panjang sisi yang berbeda. Kalau dia dilipat seperti ini secara horizontal, dia akan cocok untuk membentuk bangun yang sempurna. Kalau dia dilipat secara vertikal, kita akan kelihatan berbeda sekali panjangnya. Ini panjang dan ini pendek. Jadi tidak cuma simetri limatnya. Jadi layang-layang itu mempunyai satu simetri limat. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu simetri putar. Jadi simetri putar adalah sudut putar yang membuat sudut bangun datar kembali ke bentuknya semula. Jadi kalau misalkan kita menggunakan bangun datar persegi. Nah, bangun datar persegi ini kalau kita putar sebesar 90 derajat, dia akan membentuk bangun yang sama panjang dan besarnya, tidak ada berubah sama sekali kan. Nah, kalau misalkan kita putar lagi sebesar 180 derajat, nah dia akan sama lagi bentuknya. Nah, kalau kita putar lagi sebesar 270 derajat, nah juga sama, lalu akan kembali ke posisi semula sebesar 360 derajat. Jadi persegi ini mempunyai 4 simetri putar. Jadi 1, 2, 3, 4. Nah, di putaran keempat dia akan kembali ke posisi awal. Lalu yang kedua, kita akan mencoba ke persegi panjang. Jadi persegi panjang ini kalau kita putar sebesar 90 derajat, dia tidak akan sama seperti bentuk sebelumnya kan, karena yang sebelumnya seperti ini, tapi kalau kita putar seperti ini dia panjangnya sudah berbeda. Panjangnya sama, panjang dan lebarnya sama, tetapi bentuknya berbeda, posisinya berbeda. Nah, kalau kita putar sebesar 180 derajat, nah dia akan kembali seperti posisi yang tadi. Nah, jadi persegi panjang ini mempunyai 2 simetri putar. Satu, lalu 2. Selanjutnya kalau kita mencoba ke bangun datar segitiga sama sisi, ketika kita memutarnya sebesar 120 derajat, dia akan membentuk segitiga yang sama karena sisi-sisinya sama. Nah, untuk kedua kali, nah dia juga tetap sama. Lalu yang ketiga, dia akan kembali ke posisi semula dari posisi awalnya tadi. Jadi dia hanya bisa berputar sebanyak 3 kali. Jadi segitiga sama sisi mempunyai 3 simetri putar. Dan selanjutnya kita akan mencoba ke lingkaran. Jadi lingkaran ini kan hanya memiliki satu sisi dan dia tidak memiliki sudut. Jadi kalau misalkan kita putar seperti apapun, dia tetap akan bentuknya sama, tidak berubah sama sekali. Jadi dia mempunyai simetri putar yang tak terhingga. Nah, kalau kita coba ke trapesium sama kaki, jika kita memutarnya sebesar 90 derajat, dia akan berbeda. Dia tidak akan membentuk bangun yang seperti sebelumnya. Nah, kalau kita putar sebesar 180 derajat, dia juga akan terbalik. Ini jadi beda seperti bentuk yang awal. Kalau kita putar lagi sebesar 270 derajat, dia juga tidak membentuk bangun yang awal. Lalu ketika kita putar sebesar 360 derajat, dia akan kembali ke bangun yang awal. Jadi trapesium sama kaki ini hanya memiliki satu simetri putar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian dari simetri putar dan simetri lipat beserta contoh-contohnya secara konkret atau nyata. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.